pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Puluhan rumah di Sungai Kuyang, Teluk Bayur, Kabupaten Berau terbakar. Ular piton lebih dari 3 meter ditangkap petugas damkar di gudang milik warga di Samarinda. Dampak dari cuaca, Bandara VVIP di IKN diyakini belum bisa dimanfaatkan saat upacara HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Petugas Disdamkar berusaha menangkap ular piton yang bersembunyi di dalam gudang di salah satu rumah warga Rabu siang. Lokasinya di Jalan Lambung Mangkurat, Gang Jamhari, Sungai Pinang, Samarinda. Tidak mudah bagi petugas untuk menaklukkan ular tersebut. Itu karena ularnya berupaya membelit kaki petugas yang akan menangkapnya. Meski begitu, perlawanan tersebut berhasil dihentikan. Dari petugas damkar ini diketahui ular tersebut panjangnya lebih 3 meter dengan bobot lebih dari 20 kg. Masih ular piton di Gang Jamhari yang kita dapat dari warga masuk ke Puskom dan WRC 01 langsung meluncur ke TKP tersebut. Ular bersembunyi di mana, Bang? Ular bersembunyi di mana? Sekitaran gudang. Sekitaran gudang ya. Lumayan panjang, hampir 3 meteran, yang cukup melelahkan. 3 orang langsung evakuasi. Selesai, alhamdulillah. Pemilik rumah menyebut awalnya mendengar suara ribut ayam di kandang. Saat memeriksa, ia pun melihat ular tersebut. Sebelumnya pemilik juga pernah melihat ular serupa, namun ukurannya lebih kecil. Ini ada ular, ada ular. Pas lagi apa tadi bisa ketemu ular? Tadi pas lagi di dalam, pas lagi menyiapkan anak mau berangkat sekolah, nah, di situ ada ribut ayam, lebek-lebek itu. Nah, pas dicek ternyata ada ular di dalam kandang ayam itu. Sudah sering ayam hilang kah atau gimana? Belum ada sih. Belum ada. Nah, cuma dulu tuh sempat ada juga kan ular gitu, ular piton kayak gitu, cuma nggak sempat ditangkap. Nggak sempat tangkap ya? Rencananya ular ini dilepas ke habitatnya semula. Damkar juga mengimbau warga waspada lebih-lebih saat musim hujan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Hijau, subur, dan menyegarkan mata. Begitulah pemandangan di sawah petani Tanah Merah, Samarinda Utara. Ini terjadi setelah sawahnya tidak lagi terendam usai alirannya dibuka oleh Balai Wilayah Sungai Empat. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso menyebut sungai yang dinormalisasi panjangnya mencapai 1.115 meter dengan lebar 5 meter. Dari panjang tersebut pengerjaannya sudah 70%. Agar alirannya lancar, normalisasi dikerjakan di sisi kiri dan kanan. Alhamdulillah respon dari BBS Wilayah 4 setelah kelompok tani dan BPBD berkoordinasi langsung dikerahkan alat berat amfibi dan saya cek langsung ke lapangan hari ini sekitar 70% sudah dikerjakan. Jadi kalau panjang yang akan dikerjakan pembuka drainase ini kan kurang lebih 1.115. Itu sisi kirinya sudah dikerjakan dan ini secara bertahap sudah mulai mengerjakan sisi kanannya karena kanan kiri harus dibuat turap supaya tidak turun, tidak longsor lagi ke drainase. Dan saya lihat langsung untuk lahan pertanian saya lihat alhamdulillah hijau ya, hijau semua. Mendapatkan dukungan dari BPBD dan BWS Wilayah 4, petani gembira. Bahkan mereka mulai memperluas areal penanaman hingga 40 hektar.
Kalau irigasi pertanian kan pasti ada petaninya. Mulai kering, mungkin insya Allah untuk musim depan udah bisa tanam padi dari teman-teman. Sebelumnya ada berapa hektar yang terendam Pak Didi? Lebih kurang hampir 40 hektar ya. 40 hektar. Kemudian yang saat ini belum tersentuh atau belum dimaksimalkan untuk lahan pertanian ada berapa hektar? Ya kurang lebih sekitar 40 itu. 40 itu ya? Iya. Sudah mulai dibuka lahannya seperti apa? Ya mulai ada yang disemprot. Disemprot ya. Nah, untuk normalisasi irigasi sendiri berjalan seperti apa saat ini Pak Didi? Alhamdulillah lancar. Lancar. Sebelum normalisasi, petani Tanah Merah hanya bisa mengerjakan sebagian kecil dari lahan yang tersedia. Itu karena sawahnya terendam air akibat alirannya tidak lancar. Bahkan padi yang ditanam itu pun terancam gagal panen karena genangan airnya cukup tinggi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masyarakat sekarang ini selama ini ketika coklat tidak ada yang protes. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kalimantan Utara mengingatkan kepada warga di Tarakan agar lebih waspada jelang pemilihan kepala daerah. Ini dimaksudkan agar pilkada berjalan aman dan lancar. Terdapat 3 persoalan yang menjadi perhatian Bawaslu, diantaranya adalah netralitas ASN. Jika menemukan indikasi ASN tidak netral, maka warga boleh melaporkannya kepada Bawaslu. Kedua, yakni politik identitas. Ini jadi perhatian serius karena potensinya mengancam persatuan dan kesatuan. Dan ketiga adalah berita bohong atau hoaks. Itu selama ini perjalanannya, prosesnya itu kuat. Pembentukan betul agar TNI, Polri, ASN itu benar-benar jauh dari politik praktis ini. Upaya dukung-mendukung yang kemudian masuk dalam netralitas pelanggaran netralitas ASN itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada juga terkait dengan politik identitas. Jadi jangan sampai itu muncul ya di ranah pilkada ini karena itu akan sangat berbahaya ya untuk persatuan dan kesatuan kita. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya banyak lagi ya, tapi yang ketiga itu ya terkait dengan hoax ya. Hoax itu juga kita akan coba cegah lebih dini. Masih ada DPK. Begitu pula kedepannya tidak ada. Bawaslu berharap pelaksanaan pilkada mulai pemilihan gubernur, wali kota atau bupati berjalan aman dan lancar. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.